Oke guys, hari ini kita lanjut bahas yang minggu kemarin ya di bab 2 dibuka guys. Bab 2 tentang struktur atom sama sifat periodik unsur. Karena struktur atom udah bab 2 yang mana sih? Ya boy. Halaman Oh nih halaman 27 ya? 16. Kan yang yang apa tuh? Yang struktur atom kan udah. Berarti sekarang kita bahas yang sifat periodik unsur. Yang betul, minggu kemarin kita udah belum bahas yang bilangan kuantum. Udah. Oke, kita lanjut ke sifat periodik unsur ya, sifat-sifatnya. Sifat-sifat keperiodikan. Ingat kita kalau yang namanya golongan SPU kan ada golongan ya, ada periode. Yang namanya golongan tuh yang mana? Golongan itu Yang ke bawah sama ke samping beda. Misalkan di sini ada golongan 1A, ya enggak? Terus ada golongan 2A. Nah, kayak gitu kan. Ada golongan 3A. BST. Golongan 3A dan seterusnya. Terus ada golongan 4A, 5A, golongan 5A, ada 6A, 7A dan seterusnya ya. Nah, selain golongan ada juga yang disebut dengan periode. Ini periode pertama kan. Kalau periode pertama cuma ada golongan 1 dan golongan 8. Ya enggak, hidrogen sama helium. Terus ada juga golongan kedua. Golongan pertama tuh ini nggak ada. Golongan berapa? Golongan 1. Oh, padahal tadi gue baru 2 itu Ouch. ada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, DST. Tinggal nyebutin Pokoknya satu lagi golongan tuh yang ke samping, periode yang ke bawah ya. 1A, 2A, 3A, bebek mangga 4A, 5A, 6A, 7A dan 8A. Ada golongan 1, periode 1, periode 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ke samping itu berarti golongannya berbeda. Kalau tapi periodenya sama. Kalau ke bawah berarti periodenya beda, golongannya sama. Nah, yang dimaksud dengan sifat keperiodikan itu umumnya ada 4 yang wajib diketahui. Yang pertama ada jari. Ya. Sifat keperiodikan itu ada 4. Yang pertama ada yang namanya jari-jari. Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti ke elektron terakhir. Jadi jarak dari inti ke elektron valensi di kulit terluar. Semakin banyak kulit maka jari-jarinya makin besar. Contohnya kayak gini guys. Misal kita punya litium nomor atom 3 sama natrium nomor atom 11. Litium kan kalau kita konfigurasikan 2, 1. Kalau natrium 2, 8, 1. Ini punya berapa kulit? 2. Kulit pertama, kulit kedua. Ini punya berapa kulit? 3. Kalau kita gambarkan litium tuh kayak gini berarti kan. Ini inti atom, muatannya positif karena di dalamnya ada proton. Ini kulit pertama, anggotanya 2 elektron. Ini kulit kedua. Nah, selanjutnya ada juga natrium, nomor atomnya 11. Nah, ini inti, muatannya positif. Ini kulit pertama, ada berapa elektron? 2. Ini kulit kedua, ada berapa elektron? Banyak kali teles. Dan yang terakhir ini kulit banyak kali. ada 1. Oke. Antara litium sama natrium apakah jari-jarinya sama atau beda? Beda. Nah, jari-jari itu semakin banyak kulit maka jari-jarinya makin besar. Jadi semakin banyak lapisannya ya jari-jarinya makin besar. Ya kayak buku aja yang 2 lapisan sama yang 3 lapisan lebih tinggi mana? 3 lapisan. Yang 3 tumpuk buku ya, yang 3 lapisan kayak gitu. Itu jari-jari. Nah, jari-jari maka sifat jari-jari kan ingat
Kalau ke bawah itu menunjukkan periode itu sama dengan jumlah kulit. Ingat ya, kalau periode 1 berarti kulitnya cuma 1. Kalau periode 2 kulitnya 2 dan seterusnya. Maka sifat jari-jari kalau ke bawah itu semakin besar. Artinya apa? Semakin besar periode, jari-jari juga makin besar. Itu guys. Nah, ini semakin besar. Artinya pas periode 1 sama periode 2 lebih besar jari-jari periode 2 dan seterusnya sampai periode 7 gitu. Oke, ini antara litium sama natrium. Sekarang kita bandingkan yang satu periode. Gimana kalau yang satu periode? Contohnya kayak misalkan natrium nomor atom 11 dengan klorida nomor atom 17. Ini kalau dikonfigurasikan 2, 8, 1. Yang ini 2, 8, 7. Oke. Kalau natrium ini kan inti atom, isinya ada 11 proton. Ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Ada berapa elektron di kulit ketiga? 1. Nah, jari-jarinya ini selain dipengaruhi jumlah kulit, juga dipengaruhi oleh gaya tarik inti. Di inti ada berapa proton? 11. Ini punya 11 proton ya, ini ada 11 proton. Berarti muatan positifnya ada 11. 11 muatan positif narik elektron di kulit terluar. Bandingkan dengan Cl. Cl itu punya 17, berarti dia punya 17 proton. Ini muatan positifnya. Intinya ini elektron di kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Ada elektron juga kan? Nah, sekarang coba kalian analisis, bayangkan orang yang tarik tambang. Sama, jadi gini, yang ini yang nariknya 11 orang, yang ini yang nariknya 17 orang. Kira-kira lebih kuat yang mana gaya tariknya? Yang 17. Nah, kalau semakin kuat gaya tarik berarti tambangnya ketarik kemana? Ke dalam. Semakin ke dalam kan? Ya enggak? Jadi logikanya gini, yang ini elektron di kulit ketiga ditarik oleh 11 proton. Berarti jaraknya sekian. Sedangkan yang ini elektron di kulit ketiga ditarik oleh 17 proton. Mana yang lebih ke dalam? 17. Yang 17. Berarti lebih pendek mana jari-jarinya? 17. Yang 17 karena elektronnya lebih ketarik ke dalam. Maka dari itu salah satu sifat keperiodikan yang jari-jari, kalau dari kiri ke kanan dia semakin kecil. Karena kalau dari kiri ke kanan dalam satu periode jumlah protonnya lebih banyak. Itu guys, contohnya kayak ini Na sama Cl sama-sama periode 3, tapi jumlah protonnya berbeda. Yang ini 11, ini 17. Ngerti nggak? Jadi intinya semakin banyak yang narik, maka dia semakin ketarik ke dalam. Berarti jarak jari-jari makin kecil. Maka jari-jari itu gini sifatnya. Dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan makin kecil. Artinya kanan ke kiri makin besar. Gitu. Tapi untuk dalam satu periode. Gitu. Maksudnya antara periode. Jadi jangan dibandingkan periode 2 dan periode 3, beda. Bandingkannya periode 2 ya dengan periode 2, periode 3 dengan periode 3 gitu guys. Kalau antara kiri dan kanan. Sampai sini paham? Nah, yang wajib, yang kalian kan ada banyak nih sifat keperiodikan tuh ada 4 yang wajib diketahui. Nah, yang pertama tuh jari-jari. Jari-jari itu menentukan yang lain. Jari-jari, kalau kalian paham jari-jari, yang lain itu semuanya kebalikan dari jari-jari karena dipengaruhi oleh jari-jari. Intinya jari-jari itu dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan kecil. Karena yang narik makin banyak. Itu pertama jari-jari. Oke. Yang kedua ada yang disebut dengan afinitas elektron. Apa itu? Nah, afinitas itu dia mengikat atau menerima. Afinitas elektron adalah energi yang diperlukan untuk menangkap satu elektron. Logikanya gini guys. Oh, afinitas elektron juga dipengaruhi jari-jari. Dia kebalikan dari jari-jari. Kalau jari-jari semakin besar dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kalau afinitas elektron kebalik. Ke bawah makin kecil. Ke bawah makin kecil, ke kanan makin besar. Arah tanah panahnya kebalik gitu.
Oke. Nah, kenapa dia bisa kebalik dari jari-jari? Ingat, ini energi yang diperlukan untuk menangkap Satu elektron. Kalau tumpukan buku makin tinggi, nambah satu buku lagi gampang atau susah? Susah. Kalau tumpukan bukunya pendek, nambah satu lagi lebih gampang atau Gampang. lebih gampang. Maka analogi kan kayak gitu. Yang jari-jarinya lebih kecil, nambah satu elektron dia lebih gampang. Sedangkan yang jari-jarinya lebih besar, nambah satu elektron dia lebih susah. Kayak kalian naruh tumpukan buku, dia yang lebih tinggi sama dia yang lebih pendek. Lebih mudah numpuk dia yang lebih pendek. Itu guys. Afinitas elektron ini membuat si atom menjadi ion negatif. Oke. Lanjutnya yang ketiga ada energi ionisasi. Ini kebalikan dari afinitas elektron. Kalau ini menangkap, kalau ini Melepas satu elektron. ada energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron. Tapi dia kebalikan dari jari. Ibunya siapa tuh? Wah. Ibunya. Sorry. Sama kebalikan dari jari-jari. Gini, kalau energi ionisasi sekarang ya. Kan yang ini yang narik berapa orang? 17. 17. Mau ngelepasin satu elektron dibanding yang ini yang narik berapa? 11. Lebih mudah yang mana? 11. Melepasnya lebih mudah yang 17. Yang 11. 11 kan? lebih dikit. Karena lebih dikit yang narik. Jadi kalau ini semakin besar. Oh ya, sorry, ini bukan energi yang diperlukan ya, tapi energi yang dihasilkan atau dilepaskan. Jadi kalian itu menghasilkan energi yang lebih banyak yang mana? Apakah ketika melepaskan yang 17. yang 11 atau yang 17? 11. Yang 11 karena dia lebih Mudah. Maksudnya gini, semakin mudah dilepaskan elektronnya, semakin besar energi yang dihasilkan. Oh, Gitu, iya. guys. Semakin mudah. Semakin mudah elektron dilepas, maka energi yang dihasilkan makin banyak. Kalau jari-jarinya makin tinggi, makin panjang, berarti elektron yang dilepaskan makin mudah gitu. Pokoknya intinya dia kebalikan dari jari. Nah, yang keempat itu ada yang disebut dengan keelektron Negatifan. Nah, negatifan. Oke. Jadi logikanya gini, unsur-unsur kan bisa saling berikatan, baik dengan sesamanya maupun dengan unsur lain. Dalam ikatan kimia itu ada yang disebut dengan pasangan elektron ikatan. Sepasang elektron yang dipakai untuk berikatan. Ingat nggak kelas 11? Ikatan kovalen. Iya, ada ikatan kovalen, ada ikatan ionik kan. Kalau itu enggak ya antar molekul. Oke, kalau elektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Jadi ketika dia berikatan, si pasangan elektron ikatan itu semakin ketarik ke yang mana? Ini sama juga kayak yang lain, kebalikan dari jari. Ini guys. Logikanya gini, kita anggap yang CL yang jari-jarinya lebih besar itu orang yang gendut gitu. Kita anggap yang jari-jarinya lebih kecil itu orang yang kurus gitu kan. Nah, kalau misalkan antara orang yang gendut dan yang kurus nih, ada apa ya, lebih mendekap sesuatu, apakah sesuatu itu lebih mudah didekap sama yang gendut apa yang kurus? Maksudnya lebih dekat ke badan yang mana, yang gendut apa yang kurus? Yang kurus. Yang kurus. Yang kurus. Yang kurus ya kan guys. Iya ya. Maka yang kurus itu atau yang jari-jarinya lebih kecil cenderung ke elektron negatifnya lebih besar. Itu guys, karena dia gaya tariknya lebih kuat. Itu. Intinya lebih gampang nempel ke yang kurus dibanding ke yang gemuk. Karena yang gemuk kehalang sama perut. Intinya gitu. Pokoknya guys, kalian cukup hafalin kecenderungan jari-jari dari atas ke bawah makin besar, kiri ke kanan makin kecil. Yang lain balikan dari jari. Perut 3. Oke, sampai sini paham? Oke guys, kita lanjutkan ya.
berikutnya yaitu tentang ikatan kali diganti IP. Ikatan kimia. Kimia dulu ya. Tujuan dari setiap unsur itu membentuk ikatan itu cuma satu, agar mencapai kestabilan. Yang dimaksud dengan stabil adalah mengikuti konfigurasi elektron gas mulia. Berakhiran berapa? 882 8 atau 2. Gas mulia itu 2 atau 8. Yang 2 itu helium. Helium doang. Oh, helium doang yang 2, sisanya 8. Jadi duplet dan oktet. Hah, lupa. Iya, duplet dan oktet. Duplet itu 2, oktet itu 8. Ingat ya. Jadi dia tuh mengikuti kestabilan gas mulia. gas mulia Gila ya. Tadi dangdutan sih ya. Kalau helium kan 2. Hah? Lihat sih di bawah. 28 Argon 2, 8, 8 KN 2. Gue negeri Arab karena serangan ranjau 2, 8, 18, 8 RN 2, RN tuh 18. enggak ya radioaktif ya RN tuh Ya. 8. Jadi berakhiran 2 atau 8. Yang seperti ini yang disebut dengan konfigurasi yang stabil. stabilan. Unsur-unsur cenderung akan mengikuti konfigurasi gas mulia. Tapi kan tidak semua pas keadaan dasarnya 2 atau 8. Contohnya kayak golongan 1. Golongan 1 itu akhirannya 1. Golongan 2 valensinya 2. Terus sampai yang 7 kok valensinya tuh 7. Tapi ada pengecualian kan? Golongan Golongan berapa? 2 itu main golongan 2 kan nih yang enggak kecuali golongan 2 ya. Apa sih guys? B yang kecuali Kalau B beda B. bahasannya ya guys. Nah, cuma ada 2 cara untuk mencapai kestabilan. Yang pertama melepas atau menerima elektron, melepas atau menangkap elektron, dan yang kedua adalah melakukan pemakaian bersama. Jadi yang pertama itu melepas atau menangkap, yang kedua itu patungan. patungan boleh Nah, kalau yang melepas atau menangkap itu disebut dengan ikatan kovalent ionik atau disebutnya valen Nah, ikatan ionik itu ikatan yang terjadi antara ion positif atau kation dengan ion negatif. Jadi antara kation anion dan dengan anion. anion, bukan antara unsur logam dan non logam. Oke. Tapi umumnya unsur logam itu yang membentuk ion positif, unsur non logam itu yang membentuk ion Negatif. Nah, kation dia terbentuk karena biasanya melepaskan Elektron. melepas elektron. Nah, kalau yang konfigurasinya akhirannya 1 maka melepas 1 elektron. Kalau yang akhirannya 2 melepas 2 elektron. Kalau yang akhirannya 3 melepas 3 elektron. Maksimal 3 Elektron. Kalau enggak nangkep gitu. Nah, kalau yang anion Menangkap. dia itu menangkap elektron. Pokoknya ini tuh kalau golongan 1A dia menangkap Satu. kalau golongan 1A dia melepas Satu. melepas 1. Kalau golongan 2A Dua. melepas 2. Kalau golongan 3A melepas 3. Nah, kalau yang anion kan menangkap elektron, berarti mulai dari golongan 5. Kalau 4 itu bisa menangkap, bisa melepas. Nah, dia tuh cenderungnya Melepas. bukan, tapi cenderungnya berpatungan. Oh, Patungan itu PT. berarti ikatan kovalen. Kalau golongan 5A dia cenderung Menangkap 3. ya menangkap 3. 3. Golongan 6A Menangkap 2. menangkap 2. Golongan 7A Menangkap 1. menangkap 1 elektron. Elektron. Nah, ini yang disebut dengan ikatan ion. Ion. Kalau yang melepas berarti menjadi kation, ion Positif. Kalau melepas 1 berarti plus 1 di atasnya muatannya. Iya. Kalau melepas 2 plus 2. Kalau melepas 3 plus 3. 3. Kalau yang menangkap 3 ya min Min 3, tiga. menangkap 2 berarti 2, Dua. menangkap 1
Min satu. Itu ikatan ionik atau ikatan elektrovalen. Nah, yang kedua ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini didasari oleh pemakaian bersama. Pemakaian bersama Pasangan elektron. nggak jadi. Kalau elektron yang dipakai bersama itu patungan, maka dia kovalen biasa. Kalau elektron yang dipakai bersama itu berasal dari salah satu, jadi satu diwakafin untuk dipakai berdua, itu berarti dia kovalen koordinasi atau kovalen datif. Gitu ya guys. Pokoknya itu kalau patungan itu kovalen biasa, kalau diwakafin, kalau wakaf dari salah satu itu berarti kovalen datif atau kovalen koordinasi. Koordinasi sisa amat guys. Koordinasi. Nah, biasanya kalau ikatan kovalen ditandai dari kalian membentuk yang namanya struktur Lewis. Kalau ini itu antara kation dan anion. Misalkan antara Na+ dan Cl nih, maka dia akan membentuk NaCl. Na+ kan Na tuh berasal dari Na11 kan. Na11 itu dia 281, berarti melepas satu elektron. Yang ini kan dari Cl yang 17, 287. Yang ini menangkap satu elektron. Ini melepas satu elektron jadi Na+, ini menangkap satu elektron jadi Cl-. Ketika Na+ bertemu dengan Cl- jadilah NaCl. Ini yang disebut dengan ikatan ionik atau elektrovalen. Kalau yang ini pemakaian bersama. Pemakaian bersama tuh biasanya didasari dari struktur Lewis. Contohnya antara hidrogen dengan klorida. Hidrogen kan nomor atomnya 1, klorida 17. Ini kalau dikonfigurasikan berarti 1. Kita bikin struktur Lewisnya. Struktur Lewis itu jadi struktur atom atau unsur dengan elektron valensi. Jadi yang digambar itu elektron valensi sebagai titik. Oh, yang titik ini. Oh, kalau ini kita konfigurasikan dulu 287. Berarti elektron valensinya 7 ya. Bikin 7. Nah, bikin 7. Cl 1 2 3 4 5 6 7. Nanti itu ya, si H-nya di sebelahnya. Satu ini berikatan. Hidrogen butuh berapa elektron buat duplet? Satu. Klor butuh berapa elektron biar oktet? Satu. Maka mereka masing-masing membentuk ikatan kovalen. Hidrogen 1, Cl di sini 1 2 Jadi 3 gabungan teh. 4 5 6 7. Oke. Oh itu. Berapa guys? Berapa tadi kalau digambarin juga segini. Jadi ini adalah PEB nya, digambarin PEB nya. Iya itunya. Ada yang stripnya 2 itu kan teh. Kalau stripnya 2 berarti ikatannya kovalen rangkap 2. Kalau stripnya 3 berarti kovalen rangkap 3. Gitu. Contoh kovalen rangkap 2 itu antara C dengan O dalam CO2. C kan nomor atomnya 6, berarti 2 4. O nomor atomnya 8, 2 6. Ini kalau kita gambarin struktur Lewisnya, titiknya ada 4. Kalau ini ada 6. 1 2 3 4 5 6 gitu. Biar jadi oktet butuh berapa? Butuh 2. Ini butuh 4. Maka oksigennya ada 2 kan? Berarti di sini C, di sini oksigen, di sini oksigen. Berarti kan C punya 4 nih. Iya. O punya 2, ada 2 O, berarti masing-masing diberikan 2. Iya, memberikan 2 tangan. Baru oksigen kan ada 2 nih yang enggak berpasangan. Terus di sini 1 2 3 4 5 6. Ini juga 1 2 3 4 5 6. Kalau digambarin jadi gini, guys. Iya. Terlalu dempet sorry. Gitu. Nah, kalau yang 3 ya 3. Intinya gini, ini kan menjomblo nih, ada 4 tapi sama-sama menjomblo. Biar elektron itu nggak boleh jomblo, nggak boleh bertiga. Bolehnya berdua. Bolehnya harus berpasangan berdua gitu. Elektron. Harus setia sama pasangan elektron. Ya. Jadi
boleh ya, nggak boleh menjomblo dan nggak boleh selingkuh, nggak boleh bertiga. Ih, kau iya benar.